Salam, selamat pagi semuanya. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan. Kita percaya lewat pujian dan penyembahan itu semua merupakan dupa yang berbau harum. Dan kita percaya melalui doa-doa syafaat kita Tuhan mendengar. Ya, lebih dari apa yang kita doakan. Bahkan Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Terima kasih untuk waktunya yang pada pagi hari ini saya dapat menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Pendeta Suwito, Bapak David ya, yang sudah memberikan kesempatan. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini ya, di bulan April subtemanya yaitu kemenangan di dalam Kristus. Tetapi di bulan Mei adalah jika kita tinggal di dalam Kristus. Ya, ini kolaborasi ya saudara-saudara, kemenangan dalam Kristus jika kita tinggal di dalam Kristus. Saya ambil di dalam Injil Matius 26 ayat 36 sampai 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Saudara-saudara, melalui ayat-ayat firman Tuhan ini, ya kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kalah dengan tidur saudara-saudara ya. Kita harus senantiasa waspada ya. Perlu senantiasa demi waktu kita berdoa. Supaya apa? Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudara, kemenangan di dalam Kristus adalah kita tidak menyerah pada waktu kita digoda ya, untuk jatuh kepada keinginan atau kekuatan diri kita sendiri ya, keinginan mata ya, keinginan daging, bahkan keangkuhan hidup. Kita harus menang ya. Oleh karena itu saudara-saudara ya, seperti yang diucapkan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Oleh karena itu kerinduan Tuhan atau kehendak dan anugerah dari Allah Bapa adalah semua anak-anak Tuhan harus senantiasa tinggal di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya kita tetap memperoleh kemenangan. Roh yang Tuhan berikan kepada kita adalah roh yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu kita percaya kekuatan kita, kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan menang terus-menerus? Jawabnya ya, menang di dalam Kristus. Karena di dalam Yesus segala sesuatu mungkin dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Apabila kita
boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu di dalam 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Inilah pribadi Yesus yang berbau harum, ya, saudara-saudara, di dalam aspek seluruh hidup kita, jadilah kita juga berbau harum oleh karena Roh Allah ada di dalam kehidupan kita, supaya Kristus dimuliakan dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus ingin, ya, ini maksud daripada Tuhan, maksud daripada ayat ini ialah bahwa Tuhan Yesus ingin membawa setiap langkah di dalam hidup kita senantiasa berjalan di dalam kemenangan. Nah, saudara-saudara, apa pengertian pengenalan akan Kristus? Ada 3 poin yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu kemenangan di dalam Kristus adalah kemenangan di dalam Roh, yaitu Roh Kudus. Kemenangan di dalam Kristus didapati bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita atau gagah kuat kita, ya, tetapi bukan pengalaman diri kita atau pembelaan diri kita, tetapi kemenangan di dalam Kristus terjadi karena kita senantiasa bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kita tahu bahwa diri kita ini terbatas, tetapi kita punya Allah yang baik, yang tidak pernah terbatas. Puji Tuhan, ya. Di sini saudara-saudara di dalam kitab Yeremia, ya, yaitu di dalam Yeremia 17 ayat 5-8, ayat-ayat yang tidak asing, ayat yang sangat populer. Ya, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, ini konsekuensi orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Mereka tidak diberkati Tuhan. Tetapi sebaliknya, ya, ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir di dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini bagian orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan, adalah berkat yang selalu mengalir, ya, berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita, ya. Apa yang belum pernah kita lihat, ya, apa yang belum pernah kita dengar oleh telinga, dan apa yang belum pernah timbul di dalam hati, itu disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu jawabannya yes, ya, iya dan amin. Di dalam Injil Matius 26 yang tadi kita sudah baca di dalam ayat 39, Tuhan Yesus tidak menyerah dengan penderitaan yang harus Ia alami untuk menebus segala dosa dan kejahatan kita. Tetapi Ia menyerahkan hidupnya kepada kehendak Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus pada akhirnya mengalami kemenangan di dalam seluruh kehidupannya, ya. Ia bangkit, saudara-saudara, dari kematian dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di sini kita melihat, ya, iblis ditelanjangi. Iblis ini kecolongan, saudara-saudara, ya. Iblis dipermalukan oleh Tuhan. Disangkanya Yesus mati itu seperti nabi-nabi lain, seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, ya. Seperti rasul-rasul yang mati dan tidak bangkit. Berbeda, Tuhan mati, tetapi Ia bangkit, ya, saudara-saudara.
disitulah Tuhan memperoleh kemenangan yang sejati. Ya, saudara-saudara, oleh karena itu kita sebagai orang percaya begitu tambah diyakinkan ya melalui pengorbanan Kristus, karyanya yang besar kepada kita. Selalu terngiang-ngiang ya. Segala sesuatu boleh lupa, tetapi pengorbanan Kristus jangan dilupakan ya. Harus selalu ingat bahwa Dia mengasihi saudara dan saya. Kemenangan Tuhan Yesus adalah kemenangan di dalam roh, bukan di dalam daging, di dalam roh. Karena Tuhan Yesus taat melakukan kehendak Bapa, berserah total kepada Bapa di surga, sehingga menang ya. Ya tadi sudah saya katakan, menang atas kedagingan, atas keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan, menang ya. Dia adalah orang yang rendah hati ya, yang selalu taat menyembah sujud kepada Bapa di surga ya. Tuhan Yesus menang karena Ia berjalan dan bertindak sesuai dengan kehendak Bapa. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Jika kita ingin hidup berkemenangan, kita pun harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tinggal di dalam Kristus, fokus kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Ya, bukan keindahan, keelokan dunia ini, tetapi fokus kepada Kristus. Sebab di dalam Dia ada kuasa yang begitu dahsyat ya, yang kita alami step by step, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Kita akan tetap memperoleh kemenangan apabila kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua, yaitu hasil dari kemenangan Kristus bagi kita orang percaya adalah maut sudah dikalahkan. Dosa, maut, dan kuasa kegelapan sudah dikalahkan, dipatahkan, sehingga maut tidak berkuasa lagi. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, saudara-saudara, tetapi giginya sudah ompong ya, tidak ada kekuatan ya, tidak ada bisa lagi, sudah dipatahkan oleh kuasa Yesus. Oleh karena itu kita jangan takut ya, menghadapi apapun juga. Kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan berperang melawan musuh-musuh kita. Di dalam surat Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Dan sesudah yang dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ada amin, saudara-saudara? Kita yakin Tuhan memberikan kemenangan. Allah Bapa mengutus Anak Roh Kudus turun ke lembah kematian, ke lembah maut ya, untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan Roh yang sama akan memampukan kita untuk menang di dalam dosa, maut, dan kemenangan ya. Saudara-saudara, kita mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. Sebab itu kita percaya akan janji Tuhan di dalam kitab Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ya, saudara-saudara, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ya, akses untuk menuju pohon kehidupan itu tertutup. Ya, saudara-saudara, ini ada di dalam Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, di tempatnya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan pohon kehidupan. Malaikat Allah menjaga siang dan malam menuju jalan pohon kehidupan. Saudara-saudara, tetapi setelah Kristus ya, pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka pohon kehidupan itu tertutup ya bagi manusia.
Tetapi setelah Tuhan berkorban, mati, bangkit, dan hidup, maka jalan kehidupan itu diberikan kembali, yaitu pohon kehidupan, yaitu sorga yang kekal. Oleh sebab itu berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan dan yang namanya tertulis di dalam buku hayat kita. Puji Tuhan. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pintu adalah Yesus. Oleh karena itu kita bersyukur punya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tetapi bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, telah menjadi anak Bapa di surga, kita sudah ditentukan untuk menang, sehingga kita mendapatkan akses untuk masuk kepada pohon kehidupan di Taman Firdaus Allah. Untuk apa saudara-saudara? Untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus, dengan Tuhan Yesus. Bukan sementara, bukan temporer, tetapi untuk selama-lamanya kita menjadi bagian kekal untuk kita semua. Oleh sebab itu kita perlu tekun di dalam doa setiap saat dan berjaga-jaga. Kitab Wahyu 3 ayat 21, "Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya." Jika kita menang di dalam Tuhan, maka kita bukan hanya menikmati kemenangan itu saja bersama dengan Tuhan, tetapi kita ikut memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Yang terakhir, yaitu bagian yang ketiga, bagaimana caranya untuk meraih kemenangan di dalam Kristus, yaitu ayat 40 dan ayat 41 di dalam Injil Matius 26 tadi. Ada kalimat penting yang sangat untuk kita lakukan, yaitu berjaga-jaga berdoa. Kita harus memiliki waktu yang khusus dengan Tuhan. Ada ribuan orang yang bersama dengan Tuhan Yesus di sepanjang pelayanannya. 70 orang murid bersama dengan Yesus, dan ada 12 murid yang senantiasa menyertai pelayanan Yesus. Tetapi satu gagal, yaitu Yudas Iskariot. Tetapi di sini tetapi di suatu kesempatan hanya ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang secara spesial selalu bersekutu bersama dengan Tuhan. Murid yang paling dekat adalah Yohanes, yang setiap saat tinggal di dada Yesus, sampai jantung Yesus juga denyutnya itu terasa oleh Yohanes. Oleh sebab itu saudara-saudara, kesempatan ini kita percaya harus selalu dekat dan tinggal di dalam Kristus. Kita selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, sekali lagi berjaga-jaga berdoa. Karena mereka tertidur, yaitu maka Petrus, Yohanes, dan Yakobus mengalami kekalahan. Sekalipun mereka sedang bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus bangkit dari tidur. Rohani kita itu harus menyala-nyala. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja?" Standar doa kita adalah paling minimal 1 jam, saudara-saudara. Apa yang telah dilakukan Yesus. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Memang roh penurut, tetapi daging lemah. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita perlu tidak ada putus-putusnya selalu melekat kepada Tuhan, supaya kita tidak terjebak dan tidak terseret berbagai pencobaan. Jika kita senantiasa berjaga berdoa, roh kita senantiasa terhubung dengan Tuhan, ada connect, ada interaksi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, jika roh kita terhubung terus-menerus, maka Roh Kudus akan menuntun kita kepada jalan kemenangan di dalam Kristus. Amen. Nah, kesimpulannya, yang pertama, sumber kemenangan adalah hanya di dalam Yesus. Alami hidup berkemenangan, tinggal di dalam Kristus. Dan yang ketiga, jika Allah di pihak kita,
tidak ada yang bisa mematahkan kemenangan kita di dalam Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati.